Yuk, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa saya akan bahas kripto ya. Dan kali ini masih bahas Groove Token ya guys ya, karena cukup menarik juga sih. Saya lihat tadi chartnya dan kita coba lihat di mana chart chart. Kita lihat data di mana di Coin Market Cap. Coin Market Cap sendiri di 38 juta dolar ya guys ya. Dan hari ini tidak ada kenaikan dan penurunan. Tapi kalau untuk volume perdagangan itu turun 13% ya guys ya. Ingat, 13% penurunan yang artinya bakal ya lesu lah itu volume perdagangannya. Nah, ini kan di Coin Market Cap ini harganya kepala 9 ya. Sudah menambah zero di kepala 9 dan kalau kita cek di mana di Dextol sendiri ya guys ya, itu masih di kepala 10. Ini di jaringan BSC ya, di kepala 10. Dan kalau kita lihat di exchanger, nah kalau di exchanger itu sudah menambah zero di kepala 9 ya, sama di Lbank, XT sama Bitmart ya, itu. Nah, kalau kita coba lihat di mana holder dan maksimal supply-nya, di sini kita lihat di BSC scan dulu ya guys ya. Ini holder naik cukup kencang sekali itu di tanggal 29 sampai 30 Juli ya guys ya. Itu naik cukup kencang sekitar 3 ribuan holder. Dan sekarang mungkin naiknya pelan-pelan. Dan untuk kemarin tanggal 29 dan sekarang tanggal 10 sekarang tanggal berapa 10 ya, itu hanya kenaikan mungkin hanya puluhan saja ya guys ya. Mungkin karena emang trennya itu di akhir bulan kemarin itu tren dan pas naik-naiknya itu bakal kenceng banget naiknya, holdernya juga kenceng kayak gitu ya guys ya. Dan di sini maksimal supply-nya ini di kepala, saya sebutkan di kepala aja ya guys ya, 98 kayak gitu untuk di BSC scan. Kalau untuk di Ethereum itu di kepala 4 ya. Ini supply-nya 1 2 3 4 5 15 0 1 2 3 4. Oh iya. Kalau untuk supply, di mana supply itu paling banyak di Ethereum ya, di jaringan Ethereum, dan di sini BSC supply-nya lebih sedikit kayak gitu, guys. Nah, kalau untuk transaksi di sini Ethereum itu tiap jam pasti ada, tapi kalau untuk di BSC itu tiap menit bahkan tiap detik itu ada transaksi ya. Di BSC kayaknya bakal seru nih. Nah, kalau kita lihat chartnya sekarang di BSC scan, karena BSC itu paling laris untuk perdagangannya. Dan kita lihat di mana di time frame daily sendiri seperti yang kemarin saya bilang, itu Bollinger akan mengecil, berarti ada akan momentum paling kuat, entah naik ataupun turun ya, akan ada momentum kuat lah, pokoknya ada gerakan chart itu kuat, entah turun ataupun naik. Dan di sini masih di tengah-tengah. Dan yang cukup menarik yang saya bahas hari ini adalah, dan kemarin ini masih tertahan di area EMA 50, masih di atasnya dan masih bertahan ya guys ya, masih bertahan di atasnya. Dan di sini juga supportnya itu masih jauh ya guys ya, di 90, masih jauh, bahkan dari EMA juga masih jauh kayak gitu. Dan masih bertahan, itu tandanya cukup lumayan bagus sih, bisa bertahan ya, walaupun kemarin tuh sudah dam parah, cukup parah banget ini, langsung didam cukup parah, nggak ada toleransi untuk koreksi sedikit-sedikit, langsung didam. Ini banyak yang buang barang nih di sini ya, mungkin para scalper juga ataupun cukong yang serok dari bawah langsung dibuang, Kang Gunting digunting langsung guys kayak gitu. Dan masih bertahan. Dan kalau kita lihat di sini volumenya ini menurun dan sampai hari ini juga menurun volumenya, belum ada di mana volume ada kenaikan untuk perdagangannya kayak gitu. Jadi masih lesu. Mungkin banyak yang wait and see dulu untuk Groove Token, karena ya kita tunggu konfirmasi apakah bisa bertahan di area EMA 50 ini, apa akan jebol. Dan banyak yang wait and see juga Bollinger ini ya, menunggu konfirmasinya nanti chartnya di atas Bollinger atau di bawah kayak gitu. Nah gitu guys, kalau misalkan di atas seperti ini contohnya ya, seperti ini, berarti harganya naik lah kayak gitu guys. Nah, berarti di sini bisa dikatakan mungkin para trader baru wait and see dulu untuk Groove Token ya. Kalau misalkan bisa bertahan di sini,
berarti dan di atas Bollinger ini langsung naik, candlenya langsung naik di atas Bollinger ini, berarti mungkin nanti banyak demand yang masuk, trader-trader juga banyak yang masuk, dan banyak yang akan membuat harga itu akan membuat kepala ini, bahu dan kepala akan dibuat ya guys ya, kayak gitu. Itu menurut saya guys ya. Dan di sini juga karena di sini itu kalau kita lihat di time frame daily belum ada HNS. Coba kita lihat di time frame 2 jam apakah ini terbentuk HNS. Nah, kalau di time frame 2 jam ini uh, bisa dikatakan HNS juga bisa ya guys ya, kayak gitu. Ini sudah terbentuk berarti harganya turun cukup lumayan lah kayak gitu, berarti di harga dasarnya. Dan di sini kalau di time frame 2 jam ini sudah kelihatan banget ya, ada di sini 1 2 ya, belum ketiga kalinya untuk mencoba di mana titik support ini, menyentuh titik support ini ya guys ya, kayak gitu. Dan di sini kalau kita lihat di time frame 2 jam sendiri di bawah EMA 50, dan artinya pasti banyak yang wait and see dulu. Nanti kan ini apa namanya, EMA 50 bakal turun ya. Kalau di sini masih bertahan di bawahnya, nanti bakal endingnya di sini guys. Endingnya bakal di sini, nanti penentuannya akan naik ataupun bakal turun kayak gitu. Tergantung nanti marketnya seperti apa guys. Kayak gitu ya. Berarti banyak yang wait and see. Dan mungkin ya kalau kita lihat tadi kan di time frame daily ini sebenarnya juga ada gap tapi belum terisi. Kalau di time frame daily ya guys ya, di time frame daily ini ada gap ya, mungkin ada kesempatan juga untuk naik, apakah nanti akan naik atau tidak kurang tahu. Yang pasti bakal kita tunggu dulu, wait and see dulu lah kayak gitu ya. Kalau di time frame 2 jam tadi volumenya oke, volumenya cukup bagus ya. Volumenya cukup bagus sih, cuman ya tidak seperti yang di sini ya, volumenya wow. Kayak gitu ya guys ya. Untuk groove token seperti itu, dan ada kalau naik ada sebentar guys. Nah, kalau naik ada kesempatan untuk naik 2 kali lipat di kepala 2 ya guys ya. Entah di kepala 2 atau mendekati kepala 2, berarti 2 kali lipat dong ya. Nanti kalau misalkan ini harga turun atau tidaknya, ini kan di kepala 10, ada yang di 9, berarti nanti kalau naik bisa di kepala 2 ataupun ya hampir kepala 2, anggap aja sekitaran segitulah. Berarti bisa 2 kali lipat ya guys ya, hampir 2 kali lipat atau 2 kali lipat, mungkin ada potensi ke situ ya guys ya. Tapi kalau jebol, perlu diingat ya, kalau misalkan jebol di area EMA 50 di time frame daily dan jebol di titik support ini, berarti ya itu resikonya, itu resiko terbesarnya bakal turun lagi yang lebih dalam lagi kayak gitu guys. Kemungkinan bisa kalau kita tarik di sini di kepala 3 ya guys ya, bisa 3 kali lipat turunnya. Naik 2 kali lipat, turun 3 kali lipat. Kayak gitu guys, simple ya. Jadi harus tahu resikonya. Kalau naik 2 kali lipat, turun 3 kali lipat. Dan lebih amannya lagi ngikutin pergerakan sih kalau menurut saya. Wait and see dulu. Oke, ikut aja, telat nggak apa-apa. Walaupun nggak sampai 2 kali lipat, hanya 50% mungkin ya, itu sudah cukup lumayan. Oke, nah untuk groove token seperti itu dulu, dan ini waktu sholat luhur ya. Sudah azan guys, mungkin saya pamit dulu. Yang mau request token silahkan tulis di komentar. See you next video.